Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua pada Rabu pagi ini tanggal 13 September 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus begitu baik mencintai kita semua. Kita suatu hari akan rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kita di dunia ini menumpang, Bapak Ibu ya. Di dunia ini sementara, kita di dunia. Saya sementara bersama Bapak Ibu. Tempat kita ada tanah air di surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Seperti di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Kewargaan kita di dalam surga. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Kita menumpang di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Kita menumpang, tetapi tanah air kita di surga bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian lama di dalam Tabernakel Glory. Di surga mulia damai sentosa. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini bicara pembagian tanah-tanah Israel. Beginilah firman Tuhan, inilah batas-batas tanah milik pusaka yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Tapi buat kita Israel rohani, bukan tanah di dunia ini, tanah air di surga. Nanti saya mau bacakan ayat firman Tuhan. Kita menantikan tanah air di surga. Di surga mulia, haleluya, damai sentosa, amin, haleluya. Tiada air mata, haleluya, kelak di sana, amin, haleluya. Siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota, amin, haleluya. Sesudah ini hidup kekal, amin, haleluya. Sesudah ini, amin, haleluya, sinar terang pagi, amin, haleluya. Mulailah hidup, amin, haleluya, di surga mulia, amin, haleluya. Ikulah dunia, amin, haleluya, dan air mata, amin, haleluya. Sesudah ini tiada lagi, amin, haleluya, di surga mulia, amin, haleluya, damai sentosa, amin, haleluya. Tiada air mata, amin, haleluya, kelak di surga. Siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota, haleluya. Sesudah ini hidup kekal, amin, haleluya. Sesudah ini, amin, haleluya, gentar dan cemas, amin, haleluya, badai dan megah semua akan berlalu, amin, haleluya. Oh hari mulia, tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Sesudah ini selamanya, amin, haleluya, di surga mulia, damai sentosa, amin, haleluya. Tiada air mata, haleluya, kelak di sana. Siapa setia, haleluya, terima mahkota,
haleluya. Kita nanti kelak jumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin, haleluya. Di rumah surga, haleluya, senang selamanya, haleluya. Marilah kita semua setia ikut Yesus. Amin, haleluya. Di surga mulia, damai sentosa. Amin, haleluya. Tiada air mata, haleluya, kelak di sana. Siapa setia, haleluya, terima mahkota, haleluya. Sesudah ini hidup kekal senang selamanya. Amin. Di surga mulia, damai sentosa. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, nama yang sempurna. Aku cinta Yesus, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Sucikanlah hatiku, pikiranku dan mulutku, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Izinkan kami pagi ini baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Dan saya ucapkan selamat pagi. Kita bersyukur pada Rabu pagi ini tanggal 13 September 2023. Karena sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan tentang batas-batas tanah milik pusaka dikaitkan dengan janji Tuhan buat kita semua. Oh sungguh, suatu hari kelak kita akan tempatkan tanah pusaka di sorga, bukan dunia ini. Kita di dunia ini seperti firman Tuhan tadi saya katakan, kita hidup di dunia menumpang, saudara. Kita sementara di dunia ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 saya baca kembali. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan setelah kamu menumpang di bumi. Selama kita menumpang di mari kita takut sama Tuhan.
Pagi ini saya melaksanakan firman Tuhan pagi malam. Termasuk semua para hamba-hamba Tuhan makin giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan buat Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan, menyongsong kedatangan hari yang besar, hari yang mulia, hari yang akbar yang nanti akan terjadi. Dan itu tidak akan terjadi lagi. Kedatangan Tuhan hanya berlangsung satu kali, saudara. Seperti kematian manusia berlangsung satu kali, tidak dua kali. Oleh itu pergunakan setiap kesempatan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari, kalau kita menumpang dunia ini, mulia manusia seperti rumput, saudara. Ya, coba saya mau baca lagi. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kita sementara manusia kemuliaan seperti rumput, sebentar kelihatan mulia, sebentar layu. Oleh karena itu, marilah kita mencari perkara yang tidak layu, mencari perkara yang kekal hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, saya senang sekali sukacita kita di dalam Yesus, karena hanya di dalam Dia ada janji yang kekal, yaitu baca Yeskiel pasal 47, Bapak Ibu ya. Ini adalah pagi yang begitu indah, sehingga kita selesaikan pasal 47 selesai, sehingga nanti malam kita akan selesaikan pasal 48 Yeskiel, berarti adalah pasal yang terakhir, sehingga besok lusa kita bisa melangsungkan kitab Nabi Daniel. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan Yeskiel pasal 47 dari ayat 13 sampai 23, cukup pendek. Puji Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata. Itu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu di sebelah utara, dari Laut Besar terus ke Hetlon sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Sedat. Berota Sibrahimin yang terletak di antara daerah kota Damsik dan daerah kota Hamat terus ke Hasar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikian perbatasannya itu mulai dari laut sampai ke Hasar Enon, sehingga daerah kota Damsik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur, mulai dari Hasar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsik, sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan, perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar, itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat, itulah sebelah barat. Ayat 21. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-bagikan menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Ayat 23 yang terakhir. Jadi kalau di tengah-tengah suatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Yeskiel pasal 47 dari ayat 13 sampai 23 yang semuanya berkaitan dengan tanah. Dan ternyata tanah milik pusaka bangsa Israel itu sudah lewat, saudara ya. Bangsa Israel saat ini menempati bangsa Israel saat ini. Tapi tanah di dunia ini semua kata firman Tuhan akan lenyap. Tapi kaitannya dengan kita apa ini? Tanah berkaitan dengan kita. Mari kita menantikan tanah air kita di surga. Mari kita buka. Itu tertulis, saudara. Dan Ibrani pasal 11. Mari puji Tuhan. Saya kaitkan dengan firman Tuhan selalu, bahwa tanah-tanah milik pusaka bangsa Israel di dunia semua akan lenyap. Firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes pasal 17, dunia akan lenyap, bangsa Israel yang saat ini semua akan hancur. Kata firman Tuhan, semua akan hancur. Tapi kita menantikan
tanah air surga. Mari saya membaca Ibrani 11 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Amin. Tanah air yang lebih baik yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Inilah firman Tuhan. Kita sama menantikan tanah air surgawi. Bukan dunia ini tempat kita, tapi kita menantikan tanah air surgawi, yaitu surga kekal selama bersama Yesus. Seperti di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 saya mau baca, yang sering kali saya bacakan ini. Filipi pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Seperti yang saya senantiasa sampaikan, bukan secara kebetulan. Pagi ini bicara tentang tanah air surga. Dan kerinduan kita bersama suatu hari kelak, kita menempati tempat kerajaan surga kekal selama-lamanya. Saya kasih terakhir 2 Timotius 4 ayat 18. Ini yang pernah saya bacakan. Ini ada nama aku. Aku bisa diganti dengan nama saya. Bisa diganti dengan setiap nama Bapak Ibu. Karena bicara pagi ini firman Allah tentang bicara tanah milik pusaka yang diikatkan dengan janji Tuhan kepada kita semua, yaitu tanah air surga. Mari saya mau baca 2 Timotius pasal 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Aku bisa diganti contoh. Bisa diganti nama Bapak Ibu Saudara semua. Termasuk saya kasih contoh nama saya. Karena saya dengan yakin. Saya bersama keluarga. Bersama Bapak Ibu dengan yakin. Kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau percaya. Kita bukan mau percaya saja. Kita sudah percaya. Kita mau cinta Yesus dan kita menjadi pelaku firman, taat menjadi pelaku firman, maka janji Tuhan kita menempatkan hidup kekal surga. Saya membaca demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku, Yakub Rahmat dan keluarga, dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, Yakub Rahmat bersama keluarga, termasuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya berdoa sehingga aku, Yakub Rahmat dan keluarga bersama Bapak, Ibu, Saudara semua masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar firman Tuhan ini, bagi Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang taat kepada firman Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan, itulah yang melakukan kehendak Allah. Seperti di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, bukan orang menyebut nama dia Bapa berseru Yesus yang masuk kerajaan surga, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mari bagi Bapak Ibu Saudara semua komit bersama saya, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita menempatkan kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara semua bersama saya pagi ini, pagi yang diberkati Tuhan, dan kita mau setia taat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kelak sesuai dengan pujian ini, kita menempati di surga mulia. Amin. Di surga mulia. Amin. Damai sentosa. Amin. Haleluya. Tiada air mata. Haleluya. Telah di sana. Amin. Haleluya. Siapa setia. Amin. Haleluya. Terima mahkota. Haleluya. Sesudah ini hidup kekal di surga. Amin. Haleluya. Di surga mulia. Amin. Damai sentosa. Amin. Haleluya. Tiada air mata. Amin. Haleluya. Kelak di sana. Siapa setia? Marilah kita semua setia. Terima mahkota. Amin. Haleluya. Sesudah ini hidup kekal di surga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau setia ikuti firman Tuhan. Ada janji Tuhan tadi, bangsa Israel mendapat tanah pusaka bagi kita. Tanah pusaka kita, tanah air kita di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita dan Tuhan memberkati itu semua. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.